macet parah ya di wilayah Pati menuju Rembang akibat imbas perbaikan jembatan dan jalan yang hingga saat ini belum terurai. Bahkan sopir truk harus menunggu hingga 7 sampai dengan 12 jam. Dan tidak ayal sopir truk pun ada yang tertidur di jalanan karena macet, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan polisi pun membangunkan sopir truk yang tertidur dan membagikan makanan. Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri mengatakan hingga hari ini kemacetan panjang masih terjadi di wilayah Pantura, Pati, Rembang. Dan kita akan segera bergabung dengan Kasatlantas Polresta Pati, Kompol Asfauri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, apa kabar Mas Asfauri? Alhamdulillah baik sekali, Mas. Oke. Pagi hari ini Lagi di... suasana cukup terang. Oh, cukup cerah ya, Pati Rembang ya? Ya, cukup terang, panas ini ya. Oke, Mas. Oke. Ya. Kondisi lalu lintas terlebih dahulu deh, Kompol Asfauri di lokasi ini. Apakah masih macet, belum adanya potensi kemacetan Pati Rembang ini terurai? Baik, Mas. Saat ini kami berada di wilayah Pantura Pati Rembang, tepatnya di Simpang 3, Widoro Gandang masuk dalam wilayah Pati Kota. Saat ini dapat kami sampaikan atau kami informasikan bahwa saat ini masih terjadi penumpukan arus lalu lintas. Sehingga kami menghimbau kepada para sopir angkutan barang terutama untuk tetap bersabar. Demikian, Mas. Oke, tapi ini sudah dari kemarin dan kemacetan ini 7 hingga 12 jam. Bahkan mestinya Pati Rembang ini bisa dilalui dalam waktu 1 jam saja. Apakah pengerjaan lalu lintas jalan ini yang menjadi penghambat atau yang menjadi faktor pemberat dari kelancaran lalu lintas di wilayah itu, Mas Asfauri? Betul, baik, Mas. Jadi dapat kami sampaikan bahwa penyebab atau faktor utama daripada adanya volume kendaraan yang meningkat ini sehingga terjadi adanya penumpukan arus, memang seharusnya dari tempuh 1 sampai 2 jam Pati Rembang. Namun memang faktor utama adalah ada pekerjaan jalan, di mana di wilayah kami ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah perbaikan jalan di wilayah Batangan. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan jembatan yang ada di Juwana. Di samping itu karena curah hujan dalam beberapa hari ini memang cukup tinggi, sehingga ini menambah atau memperparah daripada kondisi jalan yang ada, sehingga banyak jalan yang berlubang. Sehingga untuk para sopir harus berhati-hati dan ekstra. Sehingga ini volume kendaraan juga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada perlambatan arus, sehingga ini menumpuk sampai mengekor. Demikian, Mas. Oke, tapi apakah tidak ada jalur alternatif yang bisa digunakan oleh para sopir ini untuk bisa menuju ke wilayah lainnya? Maaf, Mas Asfauri, apakah lalu lintas macet ini hanya yang ke arah timur, ke arah Tuban, atau juga ke arah sebaliknya? Pada kedua arah kemacetan ini terjadi atau hanya satu arah saja? Baik, Mas, jadi untuk situasi saat ini arus lalu lintas untuk yang mengarah ke Tuban atau Surabaya itu memang agak mengalami penghambatan. Kemudian untuk yang dari Tuban atau Surabaya menuju ke arah Pati, Semarang, Jakarta itu lancar. Jadi memang karena yang dipekerjakan adalah untuk yang arah dari Pati menuju Rembang, Mas. Oke. Pengambatannya di situ. Kemudian untuk rekayasa yang kita lakukan adalah bahwa kita di Sampangan itu ada traffic light untuk kendaraan pribadi atau bukan kendaraan beban ya, kita belokkan ke kanan, kemudian menuju ke Jakenan, kemudian tembus sampai dengan Pucawangi baru masuk ke jalur Pantura Rembang kembali. Namun ini pun juga tidak signifikan untuk bisa mengurangi, tapi setidaknya itu adalah bisa memperlancar setidaknya arus terutama kendaraan beban juga bisa berjalan. Demikian, Mas. Oke, jadi langkah antisipatifnya sudah dilakukan rekayasa lalu lintas ya dari Polres Pati juga ya. Dan ini sekali lagi kemacetan ini hanya terjadi untuk kendaraan yang mengarah ke arah Tuban seperti itu ya. Untuk Pati Rembang yang ke arah Tuban sementara arah sebaliknya lancar. Begitu ya, Mas Asfauri? Betul, Mas. Oke. Iya, betul sekali. Dan kami juga mengimbau, Mas, satu lagi kami mengimbau kepada para supir terutama angkutan barang truk itu, kalau bisa sementara waktu karena di sini memang terjadi penumpukan arus, silakan untuk kami himbau melewati jalur Solo Ngawi, ya Solo Ngawi. Jadi di sana mungkin lebih lancar. Tapi kalau biasanya supir ini lebih menghendaki lewat Pantura. Demikian, Mas. Oke, jadi mestinya dari arah Semarang pun atau juga dari arah Kudus pun juga mestinya para pengendara ini bisa mengambil jalur alternatif lain ya. Jangan sampai masuk ke wilayah Kabupaten Kota Pati, begitu ya? Betul sekali, Mas. Betul sekali. Bisa. Tapi memang kan jalur Pantura ini termasuk jalur alternatif kan ya, Mas Asfauri, ketimbang jalur lainnya?
betul sekali, ini jalur alternatif juga jalannya juga pendek ya sebenarnya ya. Jadi memang di sini juga para sopir ini juga lebih, menurut kami mereka enjoy lewat di jalur Pantura Pati ini gitu. Betul. Tapi memang kondisinya saat ini memang satu karena ada pekerjaan jalan, kemudian juga kondisi jalan juga rusak karena beberapa hari curah hujan juga cukup tinggi. Betul, karena ada pembangunan jalan atau perbaikan jalan betul. dan juga karena ada kondisi cuaca yang kemudian juga bisa menghambat proses perbaikan jalan. Iya. Mas Asfauri, ini yang menggugah kami ini atau menggugah MG Listener ini adalah dari teman-teman Polresta Pati yang membangunkan sopir yang tertidur kemudian memberikan sarapan. Apa yang menggugah dari teman-teman di Polresta Pati untuk bisa memberikan nasi bungkus buat sarapan para supir ini? Baik, Mas. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa untuk para sopir-sopir ini kan juga mereka harus menunggu kendaraannya ya. Jadi kami berinisiatif atas perintah dari Bapak Kapolresta memerintahkan kepada kami jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Pati untuk berempati. Jadi kami bersama-sama dengan anggota mobil, Mas, baik itu pagi, siang maupun sore hari, terutama pagi hari, karena mereka kan istirahat, Mas, ya, di jalan itu sambil tidur. Sementara dia tidak bisa meninggalkan kendaraannya. Nah, mereka karena menunggu waktu cukup lama, 5-6 jam, sehingga kami berinisiatif untuk membagikan nasi bungkus, kemudian juga memberikan air mineral. Jadi ini adalah aksi penugas kami, dan ini sudah kita lakukan dari hari kemarin hingga sampai saat ini. Dan kami akan terus lakukan itu sampai dengan betul-betul arus lalu lintas di wilayah kami kembali normal. Demikian, Mas. Oke, jadi tidak hanya makan untuk sarapan aja ya? Jadi makan siang, makan sore? Iya, Mas, betul, Mas. Jadi kami menyiapkan dalam satu hari ada 1.500 makanan. Kita siapkan 500 untuk pagi, kemudian siang 500, kemudian sore atau malam hari 400, Mas. Oke, tapi teman-teman di Polresta Pati tidak meninggalkan pekerjaan utama dengan mengatur lalu lintas, bukan? Betul sekali, Mas. Jadi tentunya kegiatan pelayanan, kegiatan rutin tetap kita laksanakan. Kita meneruskan beberapa personil, terutama di bidang pengaturan lalu lintas, Turjawali, kemudian di pengawalan, kemudian juga anggota-anggota yang mereka cadangan kita kerjakan semuanya di simpul-simpul yang menjadi perhatian kita. Demikian, Mas. Oke, Mas Asfauri, dalam sekali pemberian makanan ini kepada supir untuk nasi bungkus, berapa banyak yang disiapkan? Betul. Jadi kami bekerjasama dengan warung-warung, sekaligus juga kita memberikan rezeki pada warung yang ada di sini, Mas. Jadi mereka juga merasa terbantu. Alhamdulillah, ternyata kemacetan juga membawa berkah buat para warung-warung kaki lima yang ada di sini. Kita bagi beberapa titik sehingga mereka tidak kewalahan untuk menyiapkannya. Demikian, Mas. Berapa banyak perbungkusnya? Mungkin pendengar MG Listener juga mau membantu nih. Jadi dalam satu hari, Mas, kita siang kita siapkan 500, kemudian pagi 500, sore atau malam hari kita 500, Mas. Jadi nanti anggota itu mendatangi truk-truk yang ada di sepanjang jalan di Widra Gandong sampai dengan tembus wilayah Pati Kota, Mas. Demikian. Oke, 1.500 nasi bungkus per hari yang dibagi 3 kali makan ya, sarapan, makan siang, dan makan malam. Sambutannya sendiri untuk para supir ketika mereka menerima nasi bungkus dari teman-teman di Polresta Pati sendiri gimana nih? Ya, sekilas kalau kami melihat mereka merasa terbantu sekali dan mereka juga menyampaikan apresiasi kepada kami tentunya. Tetapi sebenarnya kegiatan kami bukan pada kegiatan bahwa kita ini mencari atau apa, tetapi setidaknya itu adalah bentuk kepedulian kami, Mas, kepada para sopir sehingga mereka merasa empati. Kemudian kami pun juga kehadiran kami juga bisa dirasakan oleh mereka para sopir utamanya. Bahwa Pak Polisi itu ada juga di jalan begitu, Mas. Oke, jadi ini bentuk bagian dari empati anggota Polresta Pati terkait dengan kemacetan yang terjadi di ruas Pati Rembang yang memang kemacetannya ini tidak hanya sekedar 1 jam 2 jam tapi ini sampai belasan jam. Kemudian ini menggugah Polresta Pati anggota-anggotanya untuk memberikan nasi bungkus tidak hanya sarapan tapi juga makan siang dan juga makan malam, dan ini sudah berlangsung sejak kemarin hingga sampai kemacetan ini terurai kembali. Begitu ya, Kompol Asfauri? Begitu, Mas. Betul sekali, Mas. Betul sekali. Iya, Mas. Yang jelas kami dari MG Radio ini merasa tergugah dan mungkin juga MG Listener yang mendengarkan siaran ini juga bisa membantu dan juga bisa memberikan dukungan kepada Polresta Pati atas empatinya yang membantu para supir yang saat ini terjebak macet.
Salam buat kami dan sehat-sehat selalu, Kompol Asfauri, untuk teman-teman di Polresta Pati, dan sekali lagi ini bisa menginspirasi juga buat kami dan juga pendengar MG Listener untuk bisa sedikit atau banyak memberikan empati kepada mereka-mereka yang saat ini kesulitan, terutama para supir yang saat ini masih mengantri di ruas Pati Juanda, Pati Rembang, dan semoga juga ini cepat terurai sehingga jalur distribusi barang ke arah Tuban ini bisa juga terselesaikan. Sekali lagi terima kasih Kompol Asfauri telah menginspirasi kami di pagi hari ini. Salam buat teman-teman di Polresta Pati. Baik, terima kasih Mas atas support dan dukungannya. Salam hormat dari kami dari jajaran Polresta Pati. Salam presisi, salam sigap.